Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hezi Prayoga dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi singkat dari sistem saraf pusat dan sistem saraf terapi. Untuk sistem saraf pusat, pertama ada otak. Otak dibagi menjadi dua, yaitu otak besar dan otak kecil. Otak besar merupakan bagian dari sistem saraf yang mengandung cairan cerebrosinial yang berada di sekelilingnya, yang berguna untuk memberikan makanan otak dan dapat melindunginya dari goncangan. Di dalam otak besar juga terdapat banyak pembuluh darah yang berguna untuk memasuk oksigen. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil pada bagian ini berfungsi sebagai pusat koordinasi gerakan antar otot yang terjadi secara sadar, seimbang, dan posisi tubuh. Dengan kata lain, otak kecil ialah pusat keseimbangan tubuh. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Pada bagian ini fungsi sebagai pusat gerak refleks, sebab di sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf tersebut ialah sebagai penghantar impuls dari ke otak. Terus sistem saraf terapi. Saraf karnial. Saraf karnial adalah 12 pasang saraf pada manusia yang memuncak dari otak, yaitu dari bagian depan otak sampai ke belakang. Dari nama-nama dari saraf kranial adalah: 1. Saraf olfaktori. Saraf olfaktori membawa rangsangan bau untuk indera penciuman dari hidung ke otak. Yang kedua ada saraf optik. Saraf urutan kedua ini memiliki peran dalam mengirim informasi penglihatan ke retina ke mata. Ketiga ada saraf okulomotor. Saraf ini berfungsi memberi pasokan saraf ke otot-otot mata, termasuk otot kelopak mata bagian atas. Yang keempat ada saraf troklear. Saraf yang mengendalikan otot oblik sensor superior mata, yaitu salah satu otot yang menggambarkan mata. Ini merupakan otot di luar bola mata. Yang kelima ada saraf trigeminal. Saraf yang berperan dalam mengendalikan sensasi pada bagian area kepala dan wajah untuk mengontrol otot-otot rahang yang digunakan untuk menyentuh. Yang keenam ada saraf abdusen. Saraf yang bertanggung jawab mengoperasikan otot rectus lateral. Yang ketujuh ada saraf fisikalis. Saraf ini berfungsi untuk mengontrol ekspresi wajah, lidah, dan informasi dari telinga. Yang kedelapan ada saraf vestibular. Saraf ini bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan, dan posisi tubuh. Yang kesembilan ada saraf gesloparmigel. Saraf ini berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan salah satu kelenjar ludah, yaitu kelenjar frontis. Yang ke-10 ada saraf vagus. Saraf ini bertugas memasok serat saraf ke faring, laring, di mana tempat pita suara, trakea, kerongkongan, paru-paru, jantung, usus halus, dan usus besar. Yang ke-11 ada saraf aksesori. Saraf ini memiliki peran dalam mengontrol otot yang digunakan untuk gerakan kepala. Yang ke-12 ada saraf hipoglossal. Pada saraf disebut di atas, kerja saraf kriminal bisa saja mengalami gangguan. Beberapa gangguan disebut Untuk yang ke-12 saraf hipoglossal. Pada saraf kriminal terakhir ini mempengaruhi otot-otot lidah. Dan yang kedua adalah saraf spinal. Saraf spinal
terdiri dari 12 vancus krinal. Semua nervus spinal dan cabangnya fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Saraf spinal yang memuncak dari sumsum tulang belakang. Baiklah, untuk saraf spinal terdapat 31 pasang saraf spinal. 8 pasang saraf spinal cervix C1 sampai C8. Terus 12 pasang saraf spinal trox T1 sampai T12. Terus 5 pasang saraf spinal lumbar L1 sampai L5. Terus 5 pasang saraf spinal sakral S1 sampai S5, dan yang terakhir ada 1 pasang saraf spinal cochlear K1. Untuk penjelasannya, C1 adalah kepala, muka, dan anggota. C2 adalah mata, lidah, dan sinus. C3 adalah pipi, gigi, dan telinga. C4 adalah hidung, bibir, mulut. C5 adalah kelenjar leher, pharynx, dan jantung. C6 adalah otot leher, otot bahu, dan jantung. C7 adalah tiroid, bahu, siku, dan jantung. Untuk T1 adalah tangan esophagus. Untuk T2 adalah jantung dan arteri koronari. Untuk T3 adalah paru-paru, dada, bronkinal, jantung. Untuk T4 adalah pundi, empedu, dan jantung. Yang T5 adalah diafragma, hati, dan jantung. Untuk T6 adalah kantung perut. Untuk T7 ada pharynx dan duodenum. Untuk T8 ada limpa dan diafragma. Dan untuk yang T9 ada kelenjar adrenal. Untuk T10 ada buah pinggang. Untuk T11 ada buah pinggang ureter. Untuk T12 ada lysoen usus kecil dan tube fallopian. Untuk L1 ada kolon, lipatan paha. Untuk L2 ada aphendices, keum, dan paha. Untuk L3 ada pembiakan dan pendi kencing lutut. Untuk L4 ada otot pinggang, saraf systematica, protesta. Untuk L5 ada lutut dan kaki. Dan untuk S adalah punggung. Dan K1 adalah rectum dan anus. Baiklah, segitulah penjelasan singkat saya dari sistem saraf pusat dan sistem saraf terapi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.